'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss away, fall in love with me. Possibilities, I look like all you need. Halo guys, gue Lingga Deliasa dari kelompok Apel. Kali ini gue akan mewawancarai sebuah toko ice cream yang ada di Tanah 100 Ciledug. Nah, bagaimana kita langsung datengin aja owner. Oke mas, Ya, kenalan dulu siapa nama mas? saya Dika. Kak, mas umur berapa? Sekarang saya 21 tahun. Iya. Lulusan SMA? Saya dari SMA Hang Tua, 1 Jakarta. Iya. Saat ini saya kuliah di Universitas Budi Luhur. Semester berapa tuh kira? Sekarang saya semester 7. Beda dikit lagi ya? Iya. Oke mas, saya mau nanya nih, kira-kira gimana sih awal mula ceritanya bisa bangun sebuah toko es krim gini? Oke, jadi awalnya itu sebenarnya bapak saya. Jadi bapak saya itu punya rekan dan dia itu join gitu. Dulu bapak saya itu join dengan teman saya, dengan teman bapak saya itu membuka es krim pada tahun 2012 kira-kira. Nah pada saat itu bapak saya masih join. Nah jadi setelah join itu bapak saya punya keinginan untuk buka sendiri. Jadi tahun 2013 sampai sekarang akhirnya buka di sini. Dari 2013 berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya? Iya betul, betul. Biasanya buka emang dari jam berapa mas? Kalau kita itu buka dari jam 11 sampai jam 9 malam tiap harinya gitu. Jadi maupun hari kerja atau weekend itu kita tetap buka jam segitu. Nggak terlalu pagi dan nggak terlalu malam. Iya, karena Iya. siang buat ngambil orang juga ya. Karena mungkin Iya. panas. Kalau pakai seni masih pagi kan belum tentu Iya. ada orang. Kalau jualan es krim pagi-pagi kan diketawain sama tukang bubur ayam ntar malam. Iya. Oke. Iya kan? Kita jualnya siang. Alasannya apa sih kenapa milih harus jualan es krim gitu? Alasannya pertama ya waktu 2013 itu kan masih jarang ya orang jualan es krim gitu. Iya betul. Dan waktu itu juga ini juga salah satu usaha yang sulit ditiru kan modalnya juga lumayan besar ya. Jadi ya waktu itu alhamdulillah bapak saya ada modal dan ada pengetahuan dari teman join sebelumnya, jadi ya kita memutuskan untuk buka gitu sih. Kira-kira modalnya itu habis berapa mas? Pada tahun itu sih saya belum tahu pasti ya. Cuman yang kalau saya taksir sih mungkin sekitar 5 sampai 70 juta ya. Itu udah biaya kios, biaya mesin, peralatan lainnya dan biaya promosi sih. Kira-kira sih. Oke. Nah, waktu itu kan di tahun 2020 tuh sempet parah-parahnya COVID tuh ya. Iya. Nah, pasti banyak banget kan kayak UMKM para masyarakat yang kayak mengalami penurunan di bidangnya. Nah, gimana sih Mas waktu itu pas lagi kondisi itu? Oke, ini menarik nih. Jadi itu sebenarnya saya waktu 2019 itu warung saya itu sempat tutup. Tutup itu ya penjualan menurun. Nah, pada tahun 2020 itu saya buka lagi jadi sebelumnya saya sempat tutup dan 2020 itu saya buka lagi malah pas zaman corona. Justru pas saat corona itu malah pendapatan saya meningkat karena apa? Kalian sekolah online kan? Iya, betul. Yang pastinya kalian tetap jajan kan? Nah saat kalian online dan di rumah itu malah jadi orang-orang itu malah jajan ke sini. Jadi pas itu ya kita memberanikan diri modal nekat lah gitu. Akhirnya tetap berjualan dan justru malah meningkatkan pendapatan saya gitu justru. Iya. Kalau untuk cara bertahan sih mungkin konsisten sih. Ya baik pelayanan, produk ataupun yang lainnya sih. Dari kualitas kan. Iya. Oke, nah berarti kan menurut info dari Mas tadi kan berarti masa jaya-jayanya toko ini tuh pas lagi masa COVID itu ya? Oke, masa jaya itu justru masa COVID itu bisa dibilang jaya kedua. Jadi itu pas masa apa sih peak performance kita itu pas dari 2013 itu sampai 2017 gitu. Itu pendapatan kita tuh pesat banget lah zaman itu. Makanya pas waktu itu tuh saya sempat punya 3 cabang di sini, di Preo sama di Kostrad. Cuma ya itu tadi pas mendekati tahun 2019 kan saya sempat tutup, semuanya sempat tutup. Nah jadi pas tadi 2020 itu saya buka lagi, cuman yang di sini aja. Nah pada saat itu alhamdulillah sambutan dari masyarakat sini sih baik sih, maksudnya mereka mau membeli lagi
datang lagi, dan alhamdulillah sih penjualannya stabil sih sampai sekarang. Pas di masa kejayaan Mas itu tuh tahun dari 2013, 2017 atau di 2020, kira-kira pendapatan Mas hari itu bisa berapa? Kalau dari 2013 itu sampai 17, kalau hari biasa itu bisa nyentuh dari 1 sampai 1,5. Kalau untuk weekend itu bisa 2 sampai 2,5 juta ya itu waktu itu peak performance-nya itu kan waktu itu masih booming ya, bahkan kita lebih dulu daripada Mixu dan yang lain-lainnya, bener kan? Betul 2013 belum ada kan ya, kita udah buka malah dari tahun itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Kan nanti Mas nggak lama lagi juga lulus kuliah. Niatnya mau ambil S1 aja atau S2 nih? Untuk itu sih Lihat nanti ya. kemungkinan dilulusin dulu aja ya. Lulusin dulu aja. Ya, kalau untuk S2 sih belum kepikiran ya. Mungkin nih, kira-kira nanti Mas punya rezeki, pengen nggak sih ada niatan buat buka usaha lain atau emang mau nambahin cabang es krim ini aja? Oh, usaha lain sih belum kepikiran ya. Tapi kalau untuk menambah pasti ada. Karena apa kan kita udah tahu ya cara mainnya. Iya, Udah tahu modalnya. Tinggal kita gimana cara nanti di tempat baru itu menyesuaikan konsepnya sama seperti ini. Kan di sini aja bisa bertahan, kita juga harus bisa menyesuaikan menyamakan dengan apa yang kita telah terapkan di sini sendiri. Oke, gitu aja dah Mas. Terima kasih buat Iya. wawancaranya ya. Yuk, Sukses terus ya Mas. Terima kasih.